Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, batur ganteng. Wah, pada habis sorong. Wah, ngajak adus. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai ya satu alat musik tradisional, namanya kendang. Nah, di samping saya sudah ada rekan-rekan yang insya Allah akan menerapkan. Ya semit-semit lah insya Allah lah, namun bukan luber ya. Oh. Jadi arahnya ke informasi, karena media news itu mengupas biografi informasi Nusantara. Nah, makanya kalau mau mendengar atau melihat informasi media news juga. Oh, wes orang ngomong karena waktu news pembikin nih, bukan jangan yang ronde ya kan. Jadi, waduh sampai batuk. Jadi sekarang teman-teman kita akan mencoba ya bertanya-tanya lah. Karena apa? Wong sing barang dunia kita pun lamun ngirum kendang, itu banyak orang yang bertanya. Sebenarnya kendang ini asal usulnya premen, konon kan? Sejarah apa kan konon. Wah, jadi kita ini menarik pertanyaan ini. Makanya malam ini saya ya mengundang lah. Jadi mengundang para sing bisa menjelaskan konon. Baik, kayaknya perkenalan dulu ya sekarang ya. Perkenalan dulu, karena kan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, wel amat. Wong main sayang baik, kudu bilang bukan rapi wong aja disayang. Jadi tak kenal maka tak sayang. Baik, di sebelah kiri saya ada Bapak, silakan Pak. Agus Dahwan. Saya bertempat tinggal di Ramanuju di kota Cilegon. Hobi saya itu sedikit main kendang, tapi belum canggih. Terima kasih. Oh, keren kan? Oh, no. Namanya Pak Agus Dahlan. Sekarang sebelah kanan saya, jam aja bisa kita boro-boro ada di saku, makanya tak takoni konon. Silakan, Mbak. Atur nuhun Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agam Vidya Hitama. Kebetulan saya berdomisili di Kampung Larangan, PCI Cilegon. Nah, nanti kalau misalnya ada yang main ke sana bisa mampir. Oh, iya. Jadi rumah yang paling sebetulnya nggak boleh main karena apa? Dilarang remen. Kan rumahnya larangan, jadi tapi gimana dilarangnya boleh main kok. Sebelah mana jadi orang kenal gitu kemana, makanya kata koni sabaran kan kon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Adi Gunawan. Alamat saya ada di Gunung Sugi, tepatnya lingkungan Kopok Kidul, Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Wih, luar biasa emang. Remet apa orang sogeh wong gunung itu sogeh kan, anu sogeh wis alhamdulillah. Menawa kabeh ya batur-batur sing rungu sing aden ngene sogeh kabeh. Amin. Jadi mempersingkat waktu karena memang hari ini kita akan mencoba mengupas ya kan, mengupas asal usul kendang atau sejarah singkatnya lah. Karena lamun orang disingkat gambarnya tengah subuh ya kan, bahaya disangkanya ronde mana. Jadi begini, ada yang bertanya sama saya ya kan, bagus, ada yang bertanya. Jadi sejarah singkat kendang Sunda ini apa? Atau sejarahnya bagaimana gitu? Siapa yang mau ini? Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf kepada para ahli seni karena memang bukan ahlinya untuk menyampaikan informasi terkait sejarah kendang Sunda. Cuman berdasarkan informasi yang saya dapat, berdasarkan artikel ataupun informasi verbal dari rekan-rekan, memang kendang Sunda ini, mohon maaf, belum bisa dipertanggungjawabkan secara akademik
kapan, oleh siapa, di mana diciptakannya kendang Sunda. Tapi berdasarkan artikel, memang pada abad 9 Masehi, di sana diteliti bahwa di relief Candi Borobudur itu sekitar 1806 itu ditemukan relief-relief yang menggambarkan terkait sejarah alat musik tradisional Indonesia. Nah, dahulu berdasarkan informasi dari sejarah, nama kendang Sunda itu bukan kendang Sunda, tetapi nama sanskertanya kurang lebih itu Patahi atau Damaru. Itu sejak abad 9 Masehi yang ditemukan reliefnya itu ada di Candi Borobudur yang tepatnya ada di Magelang, Jawa Tengah. Kendang Sunda itu sebagai identitas daerah. Daerahnya tentunya di Sunda, Jawa Barat. Nah, tetapi kenapa ada di Banten? Nah, memang tidak jauh daripada sejarah. Banten juga dahulunya adalah provinsi Jawa Barat. Jadi kendang Sunda itu namanya kendang Sunda. Jadi bukan diistilahkan lain sebagai yang lainnya. Gitu. Jadi memang kendang Sunda ini berawal dari Sunda sebagai ciri daerah. Gitu. Mungkin singkatnya seperti itu. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan, nanti bisa ditambahkan oleh para ahli. Kemudian juga peradaban kendang Sunda juga dulunya berbeda dengan kendang Sunda yang sekarang kita lihat. Di tahun 1905 sampai 1910 itu sudah ada perubahan yang tadinya hanya kendang besarnya aja, Mamun. Nah, jadi bentuknya itu nggak ada bohai-bohainya. Jadi bentuknya sekarang kita bisa lihat kan seperti jambu air. Mungkin kalau dulu itu berdasarkan informasi yang ada, dan kendang Sunda juga informasinya ada di Museum Belanda. Nah, di sana ada sejarah-sejarah terkait kendang-kendang yang ada di Indonesia. Bentuknya itu seperti kendang Bali. Kalau kita tahu kendang Bali itu panjang, kemudian besar, lingkar diameternya besar. Gitu. Jadi hanya cuma satu, belum ada yang namanya ancak atau kakiknya. Jadi permainannya hanya ditidurkan aja. Jadi hanya ditidurkan aja. Gitu. Cuman tahun 1905 sampai tahun 1910 sebelum merdeka itu sudah ada dimobilisasi. Ada kendang kecil yang disebut mungkin kulanter atau ketipung. Nah, itu juga hanya satu biji. Gitu. Nah, mungkin singkatnya seperti itu yang bisa disampaikan. Oh, woi, singkat aja juga kan alhamdulillah. Karena memang suatu informasi sekecil apapun harus disampaikan gitu kan. Jadi sebelum namanya kendang, apa tadi Patahi, Damaru. Oh iya. Dan memang kendang ini saya perhatikan memang bukan di Indonesia saja ya. Kendang ini memang luar biasa, bahkan ke Amerika segala macam. Internasional ya. Internasional. Nah sekarang identitas kendang ini di berbagai daerah itu sama atau tidak? Apa ada ciri tersendiri atau gimana? Saya lagi boleh atau gimana? Bapak, silakan kan? Oh iya. Oke. Dari setiap daerah memiliki identitas kendang masing-masing. Contoh, kendang Jawa atau disebut ciblon. Kendang Jawa atau ciblon, permainannya
hanya ancaknya itu relatif lebih tinggi dan 2 kakinya itu, jadi sambil tidak miring seperti kendang Sunda. Nah, kemudian kendang Bali itu dipangku di kaki di sini. Kendang Jawa Timur, kemudian dari Sumatera Barat juga ada, kemudian dari Sulawesi juga ada, dan yang terakhir gaya kendang Sunda seperti ini yang bisa dilihat atau disaksikan oleh rekan-rekan, gayanya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi memang nama kendang itu di seluruh Indonesia namanya kendang, cuma beda-beda gitu. Betul. Kata dasarnya sama, kendang sebagai istilah nasionalnya. Cuman mungkin setiap daerah memiliki ciri masing-masing. Seperti di Cilegon contohnya. Di Cilegon itu berdasarkan informasi terdahulu, orang zaman dahulu menyebut kendang itu disebutnya bedug. Oh iya. Orang Banten terutama menyebut kendang itu bedug. Cuma memang setelah peradaban, kemudian kendang ini harus memiliki identitas daerah agar dapat dibedakan, sehingga kendang Sunda ini sebagai ikon. Nah, seperti ini ikon daerah Sunda, tentunya Cilegon, wilayah Banten, Jawa Barat dan lain itu masih termasuk daerah kawasan Sunda. Mungkin walaupun ada Jawanya segala macam, cuma karena tadinya bekas provinsi Jawa Barat, sehingga kebudayaan unsur-unsur Sunda itu masih melekat erat di Banten. Saya masuk ke Cilegon itu 86, saya nggak ketemu dengan kendang. Oh, Nggak ada yang nggak kendang itu Pak. 86. Yang ada itu bedug. Iya. Iya, benar. Ini namanya apa? Bedug. Begitu ngobrol kendang, mereka nggak ngerti juga. 86. Tapi kalau kesininya mah mereka ketawa. Iya. Cuman kan mereka belum bisa membedakan antara ini bedug Sunda dengan bedug Cilegon. Kalau bedug Cilegon itu hampir rata-rata itu larinya ke peti itu. Contohnya itu ada di belakang tuh yang merah itu. Itu biasanya ekor panjang gini nih, si kendangnya itu. Nah kalau di Sunda hampir rata-rata seperti itu. Kalau yang ini itu daerahnya Subang, Purwakarta, Cikampek. Makanya kalau ininya kemprangnya itu, kalau para senior ngomong itu kayak mukul tiang listrik. Ngentringnya itu beneran, enggak empuk-empuk dengan jaipong. Namanya kan kemprangnya ini. Itu kalau kemprangnya jaipong di hati itu empuk, bener ya. Makanya kalau ngomong genre aliran, kayaknya si Indonesia itu lebih dari 100 Bapak. Kalau ngobrol seperti itu, di Medan kendangnya juga kayak begini, itu juga sama sebenarnya mah. Nanti di Bali, di NTB, seperti itu. Jadi kalau ngomong genre, saya juga bingung. Saya aja kalau ngomong genre petik itu aja tepakannya seperti apa, saya juga belum ngerti. Ya, kan kebanyakan kalau sekarang terus terang aja termasuk saya, kalau silat itu suka dicampur Pak, bukan murni petik itu. Ada yang masuk ke koploknya, petitung di plus koploknya, ada yang di plus jaipongnya. Jadi nggak ada yang murni. Jadi itu. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, genrenya apa? Kalau Jawa Barat, genrenya pusatnya di Bandung itu jaipong. Kalau mau yang kerasnya itu di jaipong. Nanti ada yang lembutnya di tegungnya, di dindingnya. Itu udah genre juga. Alirannya udah beda. Di Jawa Barat, terutama di Bandung aja, itu udah ada beberapa. Iya. Kalau ngomong Jawa Barat, antara Bandung, Cianjur, Sukabumi, terus Subang, itu genrenya beda. Bapak boleh sekali di YouTube coba kendangnya Subang kayak apa. Belentang pakai dia listrik itu apa agak mau ngebelentang. Beda dengan kendang Sunda, Bandung, Ciamis, Tasik itu beda. Empuk kemprangnya. Setelannya enggak setelan kencang.
Woi, luar biasa pemirsa. Jadi alhamdulillah saya juga ya berkat bincang-bincang mau sambil kendong. Mau makan lah. Jadi kendang itu memang ininya cara mukulnya berarti ya, yang genre itu maksudnya Pak ya? Sebenarnya Jenis musiknya. Sebenarnya Pak, saya tuh nggak mau nerangin seperti ini Pak, karena grup ini tuh mau dilariin kemana dulu? Oh iya. Itu, ini berdiri itu mau dilariin kemana dulu? Mau diambil genre yang mana dulu? Oh gitu. Itu, Iya. di sini misalkan saya orang Sunda, Pak Agam orang Sunda, ketemulah Pak Tingtung, wah dia campur aduk Pak Tingtung sama Jaipong. Termasuk saya Pak Agam, kalau nempat di silat pasti ada Jaipongnya. Pasti ada jaipongnya. Padahal kita, walaupun saya orang Bandung, saya pengen menjunjung apa tradisi di Cilegon. Itu makanya awal saya ada jaipongnya, sekarang saya udah gak mau. Saya udah gak mau, saya ngobrol sama Pak Agam. Saya pengen mengangkat tradisi Cilegon punya ciri khas. Walaupun saya bukan orang Cilegon loh. Iya, saya lahir di Bandung, gede di Bandung, cuma merantau di Cilegon. Tapi kebanyakan sekarang, kalau yang saya tahu, yang saya pengalaman, saya lihat, saya yakin adik-adik ini tuh sedikit sekali yang tahu tepakan petintu. Pasti tepakannya udah kolaborasi, mau ada daun bulusnya lah, pecidor kahonnya lah. Karena saya juga mengajarkan kearifan yang namanya begitu. Iya, bukan petintu murni. Si kendangnya juga beda. Si kendangnya itu beda. Petinju murni dengan jaipongnya. Dari setelan kulitnya, ukuran kulitnya, panjangnya. Yang selama Pak Agus amati 86 ya. Datang. Itu yang paling tunggu ini belum ketemu. Pernah ketemu. Pernah ketemu daerah. Pernah ketemu di daerah Krenceng, Pak. Oh, Cuman Krenceng. ya orangnya udah meninggal. Mungkin bapak-bapak tahu. Abah Timan. Abasiman. Timan. Iya. Merak. Betul. Luar biasa Pak Timan ini. Itu orangnya kecil tapi lincahnya. Benar, orangnya kecil, lincahnya. Kalah lah Ripan juga. Jadi kalau main dia pating murni. Murni dia Patingtung. Walaupun lincah tapi tepakannya itu enak banget. Jadi sampai sekarang belum ketemu lagi yang murni itu. Pasti ada ininya. Dia koplone, Kolaborasinya. Iya. Nah sekarang begini Pak Agus. Kira-kira kesulitan apa sih sampai orang tuh nggak bisa murni patitung gitu? Apakah memang tuntutan zaman atau gimana gitu kan? Karena sekarang kan yang lagi masih ngetren koplo misalnya. Jadi nggak usah pakai mic lah, biar kedengeran kan yang di belakang. Kalau yang saya lihat, kalau petintung, bapak nonton petinting 2 jam puasa. Insya Allah puasa. Petintung. Begitu bapak udah dikolaborasi, mau jaipongannya, mau koploknya, dari jam 8 sampai jam 12 satu silakan. Oh iya. Terus yang keduanya, kalau kita main di Patingtung, orang asing yang bukan orang Indonesia, dia langsung jempol Pak. Ini Patingtung asing Cilegon. Begitu bapak main koplo, kok dangdutan? Kok jaipongan Bandung. Iya Pak. Terus tradisi Cilegonnya mana? Betul, wah luar biasa nih Pak Agus ya. Teman-teman, waduh. Jadi alhamdulillah, walaupun beliau ini bukan orang Cilegon, tapi ya Allah, itu luar biasa lah. Tinggal ya kita-kitanya ini. Tapi Pak Agus juga bisa ya patintungan istilahnya. Dikit doang Pak. Paling berapa tepat paling pembukaannya. Nggak sempat berteman dengan Pak siapa tadi? Pak Timan. Iya. Berapa Saya tahun? baru terjun di silat waktu itu. Silat juga nggak bukan gerakannya, cuman seninya doang, Iya, iya. tabuhannya. Enggak, sekarang kita betul kita ngomong lawan. Jangan ngaku ganteng kalau belum kopi bareng Mama Yai.
Woi, masih nunggu nih. Kembali lagi bersama Mamu Yai Uyat Wong ganteng sebanten. Di akhir penghujung jadi mampus waktu sarapan subuh. Jadi mungkin teman-teman juga kan akan bertanya, apa sih tujuan dibentuk kendang mas kan kononnya. Makanya kita tanyakan langsung itu tuh kepada saudara Adik, saudara Adam, saudara Pak Agus dan saudara saya. Saudara saya ini satu, semua saudara saya. Jadi begini Pak Adik, iya Pak Adik, tujuan dibentuk kendang ini apa tujuan Anda? Baik, terima kasih. Untuk tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk menyatukan, mempererat tali silaturahmi dan kesetiakawanan antar organisasi atau perguruan secara keseluruhan yang ada di Kota Cilegon dalam rangka meningkatkan peran untuk membangun dan mengangkat harkat dan martabat budaya Kota Cilegon. Ayo dilanjut, saudara Agam. Ya, baik, terima kasih. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Akan diadakannya atau dibentuknya komunitas Kendangers Cilegon, insya Allah bertujuan yang pertama membentuk fondasi dasar terkait kesenian yang ada di Cilegon, terutama kendang patingtung. Nah, kendang patingtung agar tidak punah kita lestarikan. Bagaimana permainannya, kemudian bagaimana jenis tepakannya, kemudian juga kita sampaikan dan informasikan pakem-pakem atau fondasi-fondasi terkait kendang dengan genrenya. Karena tepat kendang itu membawakan genre suatu jenis musik. Contohnya dari jaipong, keliningan, mungkin wayang golek, kemudian wanda calung, bajidor dan lain-lain, agar nanti punya fondasi, oh ini punya tepat jaipong, oh ini punya anu, oh ini seperti ini, agar kita juga dapat memahami dan tidak melupakan identitas daerah, terutama Cilegon yang terkenal dengan patingtungnya. Jadi jangan sampai nanti kita kehilangan ikon patingtung di Kota Cilegon, sehingga disinilah di grup ini atau di komunitas ini kita bisa mengenal lebih dalam terkait genre kendang. Jadi itu teman-teman, semoga tujuan dibentuknya Kendangers Cilegon itu satu. Sebenarnya satu itu yang paling utama, itu silaturahmi karena memang silaturahmi mau tidak saling menang. Kedua, semua nih pemain-pemain kendang macam-macam aliran kan bisa bersama karena lamun bersatu dan bersama itu kan bakal teger jadi orang ributan, orang kontok-kontokan makanya ini menarik sekali bahwa di Cilegon juga memang kata Pak Agus itu ada genre patingtung itu dan asli Cilegon juga ya, asli Cilegon. Semoga nanti nih, semoga ke depannya bisa ketemu ya Pak ya, semoga ketemu. Lah ya orang ketemu melihat latihan beragam lah kan itu masih sih ya, bukan terjelupat dengan diko. Dengan demikian kita akan bersama-sama untuk rencananya mau apa ini? Mau ada pengumuman segala apa gimana? Ada ya nanti ya. Jadi kami mohon doa restunya untuk semua warga Cilegon, khususnya umumnya membantu lah. Semoga pembentukan Kendangers ini akan terwujud. Lamun wis terwujud, para Kendangers Cilegon atau Mbibailah bisa mancing ini bergabung dengan Kendangers yang lain. Kan konon. Tujuannya mau kan mesti disebutakan, masih disebutakan marahnya orang ngomong kan konon. Makanya ada semua mau dirongkakan konon. Ada yang mau ditambah? Kayaknya kita pengen ngopi kan jadi sekalian bayar berhubung waktu ini supaya ngopi acara ditutup nonton udah kan tutup panci main tutup panci
Jadi ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam